Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jauhar Madinah. Nomor itu mahasiswa 1802311000053 dari kelas Ekonomi Pembangunan B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi sosialisme Karl Marx terhadap paham pemikiran ekonomi kapitalis. Langsung saja, berbicara mengenai ekonomi sosialisme dan ekonomi kapitalisme, maka kita berdua identik dengan tokoh ekonomi yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, yakni untuk kapitalisme pastilah Adam Smith dan untuk sosialisme pastilah Karl Marx. Untuk mengetahui lebih lanjutnya dan membahas mengenai kapitalisme juga sosialisme lebih lanjutnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui siapa kedua tokoh ini. Untuk yang pertama, yakni Adam Smith. Adam Smith merupakan seorang pemikir besar dan ilmuwan kelahiran Skotlandia yang merupakan guru besar dan ilmu falsafah di Universitas Edinburgh. Perhatiannya terutama pada bidang logika dan etika, yang kemudian pemikirannya yang menjurus pada masalah-masalah ekonomi. Dan perlu diketahui juga bahwasannya Adam Smith merupakan pakar utama dan pelopor dalam mazhab ekonomi klasik. Jadi perlu diketahui juga bahwasannya Adam Smith ini itu merupakan bapak daripada ekonomi aliran klasik. Berbicara mengenai Adam Smith, maka Adam Smith dalam pemikirannya itu mempunyai gagasan yang sangat terkenal, yakni dalam mengoperasikan sistem ekonomi, dasar-dasar ekonomi dengan pasar bebasnya yang paling dikenal itu. Untuk yang pertama yaitu bahwasannya ekonomi itu diatur oleh invisible hand, yaitu mekanisme pasar tangan-tangan yang tak terlihat yang akan mengatur bahwasannya perekonomian dalam pasar bebas. Dan untuk yang kedua, pemerintah itu hanya bertugas sebagai melindungi rakyat. Jadi pemerintah itu tidak perlu ikut campur dalam mengelola perekonomian dalam pasar. Itu pandangan daripada Smith. Dan yang ketiga, muncullah kelas sosial ekonomi. Jadi Smith itu mengatakan dengan argumennya bahwasannya dalam masyarakat itu harus ada kelas untuk mendorong inovasi yang ada di dalam masyarakat. Kelas di sini itu yang nantinya akan meliputi kaum borjuis dan kaum proletar, yaitu kaum pemilik modal dan kaum buruh. Dan yang terakhir yaitu Smith dalam gagasannya itu menyiapkan sarana-prasarana kelembagaan umum untuk mengatur perekonomian yang ada di pasar bebas. Dan untuk selanjutnya, mari kita membahas mengenai Karl Marx. Berbicara mengenai Karl Marx itu memiliki nama aslinya yaitu Karl Heinrich Marx, yang lahir di kota Tring, distrik Mosel, Rusia, di negara Jerman lah intinya, pada tanggal 5 Mei 1818. Jika dilihat dari silsilahnya, keluarga Karl Marx itu termasuk keturunan Rabi Yahudi. Rabi Yahudi ini itu ulamanya orang Yahudi. Jadi luar biasa ya garis keturunannya itu. Ibunya bernama Henrietta dan ayahnya bernama Heinrich, seorang pengacara sukses dan terhormat di kota Trier. Berbicara mengenai latar belakangnya Karl Marx itu seorang aktivis revolusioner yang mengkonstruksikan sosialisme dengan alasan memperjuangkan kaum buruh. Jadi ini berbanding terbalik ya dengan Adam Smith yang berlatar belakang sebagai guru besar di universitas, sedangkan Karl Marx revolusioner. Nah ini yang kedua, pada poin yang kedua, latar belakangnya yaitu pertentangan dua kelas. Ini kelas yang dicetuskan oleh Adam Smith tadi, yaitu borjuis dan proletar. Jadi Karl Marx ini tuh menentang dua kelas ini yang ada di masyarakat, menentang paham kapitalisme. Marx berpendapat bahwa dengan hanya sosialisme semua bisa sejajar. Semua itu bisa sejajar dan pemerataan hanya dengan paham sosialisme. Itu pandangan Karl Marx. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai lebih lanjut daripada sosialisme dan kapitalisme. Mari kita membahasnya. Ya, langsung saja, sebelum munculnya sistem ekonomi sosialisme, ternyata dunia barat telah mapan menggunakan sistem ekonomi kapitalisme. Banyak bermunculan tokoh pemikir dari ekonomi kapitalisme seperti Robert Malthus, David Ricardo, yang tergabung dalam mazhab
klasik yang dimotori oleh Adam Smith itu tadi. Jadi Adam Smith itu tokoh yang mempelopori daripada aliran klasik dikarenakan pendapatnya yang terkenal dan lebih ke pasar liberal atau kapitalis. Nah, dari situ berangkat dari kenyataan yang dimana kapitalisme itu tidak membawa keadilan bagi masyarakat, dan para pemikir ekonomi kapitalisme itu dengan berpandangan bahwa ekonomi pasar dan kapitalis itu ternyata hanya menguntungkan segelintir orang, segelintir dari masyarakat, yakni kaum burjois. Kaum burjois itu kaum yang memiliki modal, kaum yang memiliki uang untuk modalnya kapital. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwasannya sistem ekonomi kapitalis itu bahwasannya orang yang memiliki modal itu pasti akan menguasai pasar, pasti akan bisa memiliki potensi untuk mengendalikan pasar. Itu orang-orang yang memiliki modal. Sedangkan orang yang tidak memiliki modal atau disebut orang kaum proletar itu hanya sebagai kaum buruh. Mereka tidak memiliki modal dan hanya sebagai kaum buruh untuk menerima upah dari kaum burjois itu tadi. Maka dari situ muncullah para pemikir-pemikir ekonomi baru yang lebih berorientasi kepada keadilan masyarakat yang berdasarkan pada asas keadilan dalam perekonomian. Lah dari sinilah muncullah cikal bakal dari pemikiran paham ekonomi sosialisme yang lebih ke asas keadilan dalam perekonomian. Lah dari situ, dari sekian banyaknya pakar sosialisme, ternyata pandangan Karl Marx itu dianggap yang paling berpengaruh. Karena apa? Karena dari segi teoritis banyak pakar dan pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumen Karl Marx sangat dalam dan luas. Teori-teorinya tidak hanya didasarkan pada pandangan ekonomi saja, tetapi juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, falsafah, dan lain sebagainya. Jadi itulah sejarah antara kapitalisme dan sosialisme. Jadi intinya kapitalisme itu muncul terlebih dahulu dikarenakan kapitalisme itu ada kelas di dalam masyarakat, maka muncullah para pemikir-pemikir ekonomi baru yang akan memunculkan cikal bakalnya sosialisme yang ada di masyarakat. Untuk selanjutnya, mari kita membahas sejarah munculnya pemikiran kapitalisme. Berbicara mengenai kapitalisme itu muncul ternyata setelah adanya fatwa dari pihak gereja tentang kebebasan melakukan aktivitas ekonomi. Lah inilah yang disebut dengan pasar bebas, kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Yang kemudian dari fatwa ini itu memunculkan kelas-kelas sosial ekonomi di dalam masyarakat, yakni munculnya kaum burjois dan kaum proletar, kaum pemilik modal dan kaum yang tidak memiliki modal atau disebut kaum buruh. Nah dari sini para pemilik modal itu memiliki peran utama dalam mengendalikan pasar, dalam menguasai pasar, sedangkan kaum proletar itu tidak memiliki wewenang, tidak memiliki kekuasaan dalam pasar, sehingga mereka dijadikan sebagai buruh dan hanya menerima upah daripada kaum burjois. Untuk selanjutnya, mari kita membahas mengenai sejarah munculnya pemikiran sosialisme. Ternyata, pemikiran sosialisme itu muncul pada awal abad 19 yang merupakan masa yang didominasi faham kebebasan dan supremasi alam. Faham kebebasan ini itu ya faham pasar bebas itu tadi. Dan akhirnya muncullah sosialisme. Nah yang kedua, mazhab sosialis itu memberikan tekanan pada aspek sosial untuk bekerja sama dan berkeinginan mencapai persamaan hak baik di bidang politik maupun sosial dan ekonomi. Jadi mazhab sosialisme itu mempunyai tujuan persamaan hak baik di bidang politik maupun sosial dan ekonomi seperti yang dijelaskan oleh Karl Marx itu tadi. Jadi intinya prinsip paham sosialisme ini itu munculnya itu dilandasi dengan ketidakpuasan pada manusia yang hidup pada masa itu dikarenakan akibat daripada kapitalisasi itu tadi, perbedaan kelas yang ada di masyarakat antara kaum burjois dan kaum proletar.
Sekarang mari kita membahas perbedaan kapitalisme dan sosialisme. Untuk yang pertama, dasar pemikiran kapitalisme. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kapitalisme lebih ke individu. Jadi pengambilan keputusan ekonominya dilaksanakan oleh individu sebagai konsumen, pemilik faktor produksi, dan para manajer perusahaan. Sedangkan untuk yang sosialisme itu pasti lebih ke negara ya, lebih ke pemerintah. Jadi keputusan ekonominya itu bukan ke individu, tapi lebih ke pemerintah, politikus, sumber dayanya itu juga dikuasai oleh pemerintah. Itulah perbedaan daripada kapitalisme dan sosialisme. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sosialisme lebih lanjut tentang pandangan daripada Karl Marx. Mengapa sih Karl Marx itu mengkritik Adam Smith? Mengapa selalu ada pro kontra di antara sosialisme dan kapitalisme maupun sebaliknya? Pertama, kita akan membahas mengenai Karl Marx. Di sini Karl Marx itu menulis tentang kapitalisme dalam bukunya Manifesto Komunis, dan dapat diikuti bagaimana teori Karl Marx itu tentang pertentangan kelas bourgeois dan proletar. Dari situ dapat diketahui bahwasanya Marx itu merupakan tokoh revolusioner sosialis yang mampu mengkonstruksi sosial dengan paham sosialismenya. Dan juga teori Karl Marx itu dilatar belakangi oleh pertentangan antara dua kelas sosial yang terlibat dalam proses produksi, yaitu kaum kapitalis, kaum bourgeois itu tadi yang mengontrol alat-alat produksi, dan kaum proletar, kaum buruh. Ini yang melatar belakangi daripada teori Karl Marx, yaitu pertentangan antara dua kelas sosial yang terlibat dalam proses produksi, yaitu kaum kapitalis, kaum bourgeois itu tadi yang memiliki modal sehingga mereka itu dapat mengontrol alat-alat produksi, dan kaum proletar yang hanya sebagai buruh karena tidak memiliki modal untuk mengontrol, membeli alat-alat produksi. Itulah yang melatar belakangi daripada teori Karl Marx. Dan selanjutnya mari kita membahas inti pemikiran Karl Marx terhadap kapitalisme Adam Smith. Inilah intinya, kenapa sih Karl Marx itu selalu mengkritik kapitalisme Adam Smith. Mengapa sih Karl Marx itu selalu agak kurang pro dengan kapitalisme? Mari kita membahasnya. Dari pemikiran klasik Adam Smith dan kawan-kawan, ini mazhab klasik ya, mengundang reaksi kritis dari beberapa pihak termasuk Karl Marx. Dalam pandangannya Karl Marx, sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith itu menimbulkan kelas-kelas pemilik modal yang berdampak negatif juga sih dalam masyarakat, merugikan masyarakat juga. Hal tersebut menimbulkan pemikiran sistem ekonomi sosialisme sebagai solusi keadilan dari liberalisme dan kapitalisme. Lah dari sini kita mengetahui bahwasannya dari pemikirannya Adam Smith itu tadi, Karl Marx mengkritik dari pemikirannya Adam Smith itu melahirkan suatu kelas sosial ekonomi dalam masyarakat, yakni kaum bourgeois dan kaum proletar, yang merugikan masyarakat, khususnya kaum buruh, kaum proletar, karena mereka tidak memiliki modal untuk membeli alat-alat produksi, mengontrol alat-alat produksi, sehingga mereka kalah saing di dalam pasar, dan itu merugikan kaum buruh. Dari situ Karl Marx mengajak kepada kaum buruh untuk untuk mengganti lah istilahnya gitu ya, sistem kapitalisme menjadi paham sosialisme. Itu merupakan solusi keadilan daripada liberalisme dan kapitalisme. Itu katanya Karl Marx. Tapi mari kita buktikan, kita bahas selanjutnya. Nah, dari sini kita mengetahui ya, Karl Marx sangat benci dengan perekonomian yang liberal yang digagas oleh Adam Smith. Dari segi moral, Karl Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Ketidakadilan ini itu ya itu tadi, faktor modal
Kasihan kaum-kaum proletar yang tidak memiliki modal, itu katanya Karl Marx. Hal tersebut karena masyarakat liberal tidak peduli dengan kebijakan sosial, maka Karl Marx mengajak kaum buruh untuk bersatu dan mengganti sistem ekonomi kapitalis dengan sosialisme yang lebih menjamin pemerataan untuk semua. Nah, dari sini bisa diketahui bahwasannya Karl Marx pada saat itu mengajak para buruh kaum proletar itu tadi untuk mengganti sistem kapitalisme menjadi sosialisme agar lebih merata di sini dalam urusan perekonomiannya. Itu intinya daripada pemikirannya Karl Marx. Dan untuk yang poin ketiga, menurut Karl Marx, sistem ekonomi liberal itu menciptakan masyarakat berkelas-kelas, lalu akumulasi kapitalnya hanya akan memperkaya kaum modal, kaum burjois. Nah, ini menurut pandangannya Karl Marx. Jadi dengan adanya dari pemikir ekonomi Adam Smith di aliran mazhab klasik itu tadi mengakibatkan adanya kelas-kelas di masyarakat yang menimbulkan kerugian. Itu menurut pandangan daripada Karl Marx. Dan solusinya hanya dengan sosialisme pemerataan itu bisa terjadi. Kebebasan hakiki itu hanya bisa dicapai dengan sosialisme. Itu merupakan daripada pandangan Karl Marx. Tapi di sisi lain ya, ini menurut referensi yang ada bahwasannya sistem kapitalisme itu juga memiliki kekurangan ya. Dari pandangan Karl Marx itu harus bisa menjamin pemerataan untuk semuanya, pemerataan dari modal, dari dari dalam individunya itu sendiri. Akan tetapi pada hakikatnya, pada fitrahnya, manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mencari pendapatannya. Tapi jika melihat daripada teori sosialisme yang dikemukakan oleh Karl Marx ini, bahwasannya dengan sosialisme pemerataan itu bisa terjadi. Ya, masih ada kritik-kritik lah daripada teori ini. Itu ya inti daripada pemikiran Karl Marx. Dan untuk selanjutnya kesimpulan daripada itu tadi. Untuk yang pertama, berbicara mengenai hukum kapitalisme, bahwasannya kita mengetahui kapitalisme itu sering menyatakan kebebasan itu adalah mungkin hanya di bawah kapitalisme dan tidaklah mungkin tercipta di bawah paham sosialisme. Jadi setelah Karl Marx mengkritik Adam Smith yang merupakan bapak aliran daripada ekonomi klasik, para tokoh-tokoh ekonomi klasik itu juga membantah bahwa kebebasan itu hanyalah milik kapitalisme, bukan di bawah paham sosialisme. Ya, memang ini merupakan kontradiksi ya antara kedua paham ini. Kemudian kapitalisme itu suatu sistem yang mengembangkan menurut sejarah, dan kemudian para ahli ekonom mencoba untuk menjelaskan secara aktif menyangkut sistem tersebut menjadi suatu struktur atau intelektual. Ya, kapitalisme kan bisa dilihat dari tadi sejarahnya. Muncul kapitalisme itu dikarenakan fatwa gereja, sistem yang mengembangkan menurut sejarah. Jadi dikembangkan oleh sejarah, kemudian para ahli ekonom itu mencoba untuk menjelaskan secara aktif, secara ilmiah juga, secara teoritis, itu para ahli ekonom. Sedangkan para pembela sosialisme ini juga memiliki pandangannya tersendiri. Para pembela sosialisme ini itu juga mengatakan bahwasannya sosialisme itu sering membela para sosialisme ini, menyatakan bahwasanya justru kebebasan yang hakiki itu tidaklah mungkin di bawah paham kapitalisme dan sungguh-sungguh hanya bisa dicapai dengan sosialisme. Jadi setelah ada argumen daripada kapitalisme itu tadi, maka sosialisme itu juga mengkritik bahwasanya kebebasan yang hakiki itu hanya bisa dicapai dengan sosialisme, dikarenakan kapitalisme itu tadi ada kelas-kelas yang terjadi di dalam masyarakat yang merugikan banyak pihak, khususnya kaum proletar gitu. Dan berbicara untuk sosialisme juga, itu merupakan artinya
Sosialisme itu dengan perbedaannya dikembangkan sebuah latar belakang konflik sosial. Nah ini sosialisme kan pahamnya itu lahir daripada konflik sosial latar belakangnya. Sedangkan yang kapitalisme itu tadi kan dengan fatwa gereja gitu. Itu perbedaannya ya. Sosialisme itu latar belakangnya muncul dari konflik sosial, konflik dari kelas yang ada di masyarakat itu tadi, sehingga muncul suatu pemikiran alternatif dari sebuah struktur teoritis dan sistem yang sudah ada, yang dikemukakan oleh para pemikir ekonom-ekonom baru itu tadi, yang melahirkan suatu sistem paham sosialisme. Dan yang tokoh paling terkenal dari sosialisme ini itu Karl Marx. Sedangkan untuk kapitalisme adalah Adam Smith. Jadi berbicara mengenai kedua paham ini, jika dikupas lebih lanjut maka akan terjadi waktu yang sangat panjang, dan jika dibahas lebih lanjut juga menghabiskan yang tidak selesai-selesai ya, karena kan sosialisme dan kapitalisme ini saling mengklaim bahwa kebebasan yang hakiki itu ada di antara kedua paham ini gitu. Jadi sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kira itu cukup ya untuk berbicara mengenai pandangan Karl Marx terhadap kapitalisme Adam Smith. Dan itu intinya kayak gitu. Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan saja, berbuat kesimpulan bahwasanya Karl Marx mengkritik Adam Smith dengan kapitalisasinya itu bahwasanya dilatar belakangi oleh pertentangan antar kelas, yakni kelas borjuis dan proletar, yang dimana pada masa itu kaum proletar itu tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki menguasai pasar karena kan tidak memiliki modal, dan dieksploitasi tenaganya oleh kaum borjuis itu tadi yang memiliki modal. Contoh sederhananya itu kayak begini, kaum borjuis kan memiliki modal, otomatisnya mereka memiliki uang yang lebih dalam mencukupi kebutuhannya, sehingga uangnya itu diberikan modal. Sedangkan kaum proletar, kaum yang tidak memiliki modal, memiliki pendapatannya yang rendah, sehingga mereka tidak bisa membeli modal, tidak bisa membeli alat-alat produksi. Mereka kan tidak memiliki alat produksi, sedangkan kaum borjuis kan memiliki alat produksi. Kaum borjuis yang memiliki alat produksi itu tadi mencari seseorang yang tidak memiliki modal itu tadi di kaum proletar untuk dipekerjakan dengan upah. Lah, yang jadi masalah itu yang upahnya itu tidak sebanding dengan kerjaan yang telah dikerjakan oleh kaum proletar itu tadi. Pekerjaannya itu berat tapi dikasih upah rendah. Itulah yang dimasalahkan oleh Karl Marx. Makanya disebut sebagai eksploitasi sumber daya kaum proletar, yang melatar belakangi timbulnya suatu paham yang namanya sosialisme yang dimotori oleh Karl Marx dan kawan-kawan. Saya kira itu cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.